Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaifa ahwalukum jami'an ya abnail ahibba? Gimana kabar kalian semua wahai murid-muridku? Mudah-mudahan kalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pembahasan tentang unsur-unsur hadis, anasirul hadis. Jadi unsur ini kata bahasa Arab anak-anakku, ya, unsur anasir. Yang unsur adalah unsur-unsur hadis. Apa saja sih yang menjadi bagian inti sesuatu itu disebut hadis gitu. Ini yang akan kita pelajari. Unsur-unsur hadis terbagi 3. Sanad, matan, dan rawi. Walaupun rawi ini anak-anakku sebenarnya pecahan dari kata sanad. Ya. Jadi sanad, matan, dan rawi. Apa ketiga unsur tersebut? Pengertiannya, contohnya, pentingnya itu apa? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Pengertian sanad menurut bahasa. Jadi unsur hadis yang pertama sanad. Apa pengertian sanad menurut bahasa? Sanad menurut bahasa adalah berasal dari kata sanadun yang berarti indima musyai'i ila syai', penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Makna yang kedua al-mu'tamadu, tempat bersandar atau pegangan. 3, sandaran, karena sanad hadis merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, dari pengertian bahasa ini apa hubungannya? Di mana hadis itu kan ada sanad dan matan. Nah, bersandarnya sesuatu. Nah, sesuatu ini kita sebut saja matan. Ya. Bersandarnya matan ini kepada sanad. Begitupun sebaliknya, sanad akan berakhir kepada matan. Nah, itu hubungannya. Nah. Lalu apa pengertian sanad menurut istilah? Bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Pengertian sanad menurut istilah dan contohnya adalah, ya, jadi sanad secara istilah, terminologi, adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga diartikan rentetan para perawi. Bisa juga diartikan susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak perawi yang pertama sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sanad hanya berlaku pada serangkaian orang, bukan dilihat dari sudut pribadi perorangan. Jadi artinya anak-anakku sekalian, kalau kita membaca hadis, ya, di kitab-kitab sumber aslinya, masodirnya, maka hadis itu pasti akan ada sanad di sana. Ya. Seperti hadis yang Bapak Guru contohkan, ya, Haddasana Aliun, Haddasana Sufyan, qala Az-Zuhri, Haddasana an Sa'id ibn al-Musayyib, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini orang-orang ini, rangkaian orang-orang ini yang disebut sebagai sanad. Jadi dari Ali, Sufyan, Zuhri, Sa'id sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an disebut dengan sanad. Makanya Bapak Guru kasih tulisan warna biru. Itu menunjukkan ini disebut dengan sanad.
Nah, sedangkan al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrah dan seterusnya, ini yang disebut dengan matan. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan sanad. Ada istilah isnad, al-musnad, al-musnid, dan lain sebagainya. Ya. Apa hubungannya dengan sanad? Ya. Al-isnad adalah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakan. Ya, asnada yusnidu isnad. Jadi menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakan. Nah, misalkan kita bilang hadis ini, ya, isnadu hadzal hadis kaza kaza kaza. Ya, hadis ini disandarkan kepada misalkan Sayyidina Abu Hurairah. Ini isnad hadzal hadis sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Nah, sedangkan al-musnad adalah hadis yang disandarkan oleh seseorang. Pengertian kedua, kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap. Ketiga, kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat, para perawi hadis. Yang keempat, nama bagi hadis yang marfu dan muttasil yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sanadnya bersambung. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan. Nah, musnad itu sebagian ulama mengatakan adalah kitab, ada yang menamakan sebagai salah satu disiplin ilmu ulumul hadis, hadis musnad gitu ya. Hadis yang marfu dan muttasil tadi itu ya. Hadis marfu artinya anak-anakku dulu pernah kita pelajari adalah hadis yang disandarkannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang berhentinya sampai kepada sahabat, apa anak-anakku namanya? Hadis mauquf. Kepada tabi'in, hadis maqtu'. Dan sanadnya muttasil, itu tidak munqati, tidak terputus, tidak mu'dhal. Itu yang disebut dengan al-musnad dari pengertian nomor 4 tadi. Bisa juga kumpulan hadis-hadis yang ada sanad-sanadnya secara lengkap, itu juga bisa disebut al-musnad. Kemudian pengertian matan menurut bahasa. Unsur hadis yang kedua matan, ya, al-matnu, matan. Apa arti matan menurut bahasa? Matan menurut bahasa adalah mausaluba wartafa'at minal ard. Jadi tanah yang mengeras dan meninggi menjadi punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Itu pengertian matan menurut bahasa. Hubungannya dengan matan secara maknawi, secara hadis, karena hadis ini adalah yang akan ditonjolkan, yang akan dipegang erat, dipegang keras untuk menjadi amalan, untuk menjadi nasihat, untuk menjadi hukum bagi kita kaum muslimin. Nah, sedangkan pengertian matan menurut istilah, ya, dan contohnya adalah apa itu matan menurut istilah? Alfazul haditsil lati yutaqawwamu bihal makna. Nah, artinya kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Jadi redaksinya, ya, akhir daripada sanad itu adalah matan. Nah, itu adalah lafaz-lafaz, gabungan dari lafaz-lafaz. Yang pasti sebuah redaksi hadis tersebut sekalipun ya sangat sedikit redaksinya itu akan terbentuk suatu makna. Seperti misalkan sabda Nabi yang kita dilarang untuk marah, anak-anakku, apa bunyinya? La taghdab. La taghdab. Di mana hadis itu sangat, ya, kata-kata itu begitu singkat tetapi sudah punya makna. Janganlah kalian menjadi orang yang cepat marah. Kemudian contoh lainnya yang Bapak Guru contohkan di sini seperti hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan rawahu syaikhani an Abi Musa.
Ya, jadi orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh di antara contoh-contoh matan hadis. Nah, inilah ya, ini hikmahnya jamaah dari teman-teman sekalian, murid-muridku sekalian, ya. Orang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan, ya, bersatu, berukhuwah. Unsur berikutnya dari hadis adalah rawi. Maka apa pengertian rawi? Dan contohnya, rawi adalah sebuah kalimat bentuk isim fa'il. Rawa yarwi, riwayatan, rawin, ar-rawi. Pertama artinya orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Yang kedua, orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Jadi ada rawi yang dia yang penting memberitakan, meriwayatkan suatu hadis, itu disebut dengan rawi. Ya. Sayyidina Abu Hurairah itu rawi. Ya. Sayyidah Aisyah juga disebut rawi. Kemudian kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya, masing-masing itu disebut namanya rawi. Nah, dari pengertian yang kedua, ini rawi itu yang dimana dia mengumpulkan, ya, menghimpun, memiliki kitab. Seperti Rawahul Bukhari, Rawahu Ahmad, Rawahu Malik. Ketiga ulama besar ini semuanya memiliki kitab hadis. Ya, Imam Bukhari punya kitab Al-Jami'us Sahih diantaranya, ya. Kemudian Imam Ahmad memiliki kitab hadis namanya Al-Musnad. Kemudian Imam Malik memiliki kitab namanya Al-Muwatta. Maka Rawahu Malik, Rawahu Ahmad, Rawahul Bukhari, ini adalah mereka ini para perawi yang didefinisikan pada nomor 2. Pengertian sanad dan matan. Penelitian sanad dan matan nih, ya. Ya, tadi sudah. Sanad dan matan ini, anak-anakku sekalian, sangat penting untuk diteliti karena berhubungan dengan wahyu, berhubungan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan dengan agama, sehingga meneliti sanad dan matan itu sangat penting. Mungkin anak-anakku ingat satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang fasik kepadamu membawa berita, tabayyun, ya, teliti terlebih dahulu. Nah, karena hadis ini ya sangat penting untuk diteliti baik sanad dan matannya. Kenapa penting? Yang pertama, untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk. Karena terkadang ada orang yang sengaja ingin di mana dia itu berbuat kedustaan. Nabi pun pernah mengancamkan dalam salah satu hadisnya, bahkan hadisnya itu dihukumi mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya kan? Siapa orang yang berdusta atas namaku, ya dengan sengaja, maka hati-hati, tempat duduk orang itu adalah api neraka. Jadi penting sekali penelitian sanad dan matan ini untuk menyaring, ya. Kemudian yang kedua, agar hadis ini terhindar dari segala hal yang dapat mengotorinya. Mungkin anak-anakku sekalian mengetahui bagaimana kisah pentadwinan hadis itu, lahir sebabnya apa. Di antaranya kan bermunculan hadis-hadis palsu yang kita kenal dalam istilah ulumul hadis namanya hadis maudhu'. Oleh karenanya ada satu ungkapan ulama besar, ya, dikatakan al-isnadu minad-din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, tanpanya orang akan berkata seenaknya sendiri. Nah, ini. Jadi sanad dan matan itu sangat penting untuk diteliti. Begitu anak-anakku sekalian.